Latar belakang. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan di Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha, Maluku Pataja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur. Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati. Dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu. Sehingga setiap perdagangan maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore ini memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan. Sistem pemerintahan. Kerajaan Ternate dan Tidore dipimpin oleh seorang raja. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malawo yang memerintah pada tahun 1257 sampai 1277. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Baabullah, yaitu dari tahun 1570 sampai 1583. Sultan Baabullah merupakan sultan yang berhasil mengalahkan Portugis dan menghantarkan Ternate ke puncak keemasannya di akhir abad ke-16. Ia memiliki julukan sebagai penguasa 72 pulau berpenghuni. Di sisi lain, Kerajaan Tidore berdiri di bawah kepemimpinan Sultan Kolano Syahjati pada tahun 1108 Masehi. Dan masa kejayaan kerajaan ini berada saat pemerintahan Sultan Saifuddin, yaitu antara tahun 1657 sampai 1689. Selama Sultan ini memimpin, Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Perekonomian. Tanah di Kepulauan Maluku itu subur dan diliputi hutan rimba yang banyak memberikan hasil, di antaranya cengkeh, dan di Kepulauan Banda yang banyak menghasilkan pala. Pada abad ke-12 Masehi, permintaan rempah-rempah meningkat, sehingga cengkeh merupakan komoditi yang penting. Pesatnya perkembangan perdagangan keluar dari Maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan. Selain itu, mata pencaharian perikanan turut mendukung perekonomian masyarakat. Kehidupan sosial Ternate. Tak ada sumber yang jelas mengenai kapan awal kedatangan Islam di Maluku Utara, khususnya Ternate. Namun diperkirakan sejak awal berdirinya kerajaan Ternate, masyarakat Ternate telah mengenal Islam mengingat banyaknya pedagang Arab yang telah bermukim di Ternate kala itu. Beberapa raja awal Ternate sudah menggunakan nama bernuansa Islam, namun kepastian mereka maupun keluarga kerajaan memeluk Islam masih diperdebatkan. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15. Kolano marhum, penguasa Ternate ke-18, adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano marhum adalah putranya, Zainal Abidin. Beberapa langkah yang diambil Sultan Zainal Abidin adalah meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Ia juga mendirikan madrasah yang pertama.
Kehidupan sosial Tidore. Masyarakat di Kesultanan Tidore merupakan penganut agama Islam yang taat, dan Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia sejak dulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Adat G Mauri, Acara Mauri Kitabullah. Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini. Kehidupan budaya Ternate. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Hairun dari Ternate dengan De Mesquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Hasil kebudayaan yang cukup menonjol dari kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakatnya membuat kapal seperti kapal kora-kora. Budaya Kerajaan Tidore. Pulau Tidore atau yang sekarang disebut dengan Kota Tidore ini sangat menjaga kekayaan alamnya. Contoh kekayaan alam yang paling dijaga adalah laut. Masyarakat di kota ini sangat menjaga kebersihan lautnya karena laut ini menjadi salah satu mata pencaharian utama mereka. Di Tidore masih memiliki suku aslinya sendiri, yaitu suku Bobo. Suku Bobo ini memiliki persamaan dengan suku Papua mulai dari kulit, rambut, sampai bahasa. Persamaan di sini bukan dalam arti sama persis, tapi perbedaannya sangat tipis. Penduduk asli kota ini juga mengikuti perkembangan zaman tapi tidak melupakan adat atau tradisi-tradisi dari leluhur mereka. Narosari mula-mula ini Tosari linga Golomayo Tomo bau Tomo kore Sito follow aqui todo de ngolomayo so